Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Kedatangan kerajaan Allah. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas suatu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang yang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Lukas yang kita dengarkan tadi masih merupakan kelanjutan dari bacaan Injil pada hari kemarin tentang kedatangan kerajaan Allah ya. Seperti yang kita pahami atau yang kita renungkan pada momen sebelumnya, pada kesempatan sebelumnya, bahwa kerajaan Allah itu sebenarnya itu ya menyata dalam diri Yesus Kristus dan bertindak dalam kata-kata dan tindakan-tindakannya, melalui pengajaran-pengajarannya dan juga melalui tindakan-tindakan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Kiranya itu semua memberikan gambaran kepada para pendengarnya, termasuk mereka yang bertanya bahwa kerajaan Allah itu memang sudah datang dan berada di tengah-tengah mereka dalam diri Yesus Kristus. Itu tadi karena orang itu masih belum percaya sepenuhnya akan keberadaan Yesus sebagai Mesias, atau mungkin juga ada kepentingan-kepentingan lain menutup mata hati mereka kemudian untuk menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan yang menyelamatkan umatnya waktu itu. Teman-teman, saudara-saudari, pada kesempatan ini kita mendengarkan bagaimana kemudian Yesus mendeskripsikan atau menggambarkan secara panjang lebar ya terkait dengan kerajaan surga itu ya. Sebenarnya tentang kerajaan surga itu yang sudah menyata dalam diri manusia, atau yang menyata dalam diri Yesus dan berkarya di tengah kehidupan manusia, ditanggapi oleh manusia sebenarnya itu ya dengan pertobatan ya, dengan keterbukaan hati ya, meninggalkan cara hidup yang lama. Bagaimana Yesus tadi menggambarkan situasi kehidupan pada zaman Nuh ya. Jadi orang-orang itu ya makan dan juga pada zaman Lot ya, makan dan makan, kawin dan dikawinkan. Mereka bergerak berdasarkan nafsu ya, dan berdasarkan keinginan mereka ya.
tidak mempunyai sebuah landasan ilahi yang kemudian setidaknya itu membatasi ruang gerak kebebasan mereka sebagai manusia ya. Nah, di situ digambarkan Nuh itu ya, yang setidaknya masih ada rasa ya, masih ada iman akan Allah sang pencipta. Oleh karena itulah kemudian Allah meminta Nuh untuk membuat bahtera. Dan ketika terjadi hujan lebat, Nuh lah yang selamat. Artinya bahwa kerajaan Allah itu ya, Allah itu senantiasa berada atau senantiasa menyertai manusia. Dan bagaimana respon manusia itu yang menjadi masalah. Kita belajar daripada Nuh itu adalah pertobatan itu menjadi poin penting. Kembali kepada Allah, meninggalkan cara hidup yang lama, dan bergerak dalam koridor-koridor yang Allah berikan kepada kita, yang Allah ajarkan kepada kita. Teristimewa kita yang sudah dibaptis, orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita sudah mempunyai landasan yang kuat. Ajaran Yesus, tindakan-tindakan Yesus sudah diperkenalkan oleh gereja, oleh para rasul kepada kita. Dan kita semua sebagai orang yang mendengar itu menjadi menjadi sebuah duta-duta kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita membangun sikap tobat dan keterbukaan hati untuk menyambut kedatangan Allah. Semoga amin.